Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursela Andriani, kelas non reguler. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas tugas Pancasila, tugas baca 2, buku Negara Paripurna karya Yudi Latif, bab 2 tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan merupakan salah satu konsep sentral dalam pemikiran Yudi Latif yang diangkat dalam bab 2 buku Negara Paripurna. Konsep ini menekankan pentingnya pengakuan dan integrasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di Indonesia yang kaya akan keberagaman agama dan budaya. Di Indonesia adalah negara yang beragam dan kepercayaannya sebagai konsep yang berbudaya mengakui bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai yang dapat berkontribusi pada pembangunan moral dan sosial bangsa. Dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati, masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengakui keberadaan Tuhan dan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa. Pemikiran ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya sekedar institusi politik, tetapi pemikiran juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai moral yang berasal dari agama. Dalam konsep ini, antar agama dan budaya menggarisbawahi bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari budaya. Kedua elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk identitas nasional. Dalam konteks Indonesia, tradisi dan kebudayaan lokal seringkali diperkaya oleh nilai-nilai keagamaan, menciptakan masyarakat yang kaya spiritual dan kreativitas. Dalam peran agama di Indonesia bukan hanya sebagai keyakinan pribadi, tetapi juga berperan dalam mobilitas sosial dan politik. Misalnya, banyak gerakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Ketuhanan yang berkebudayaan juga menunjukkan pentingnya peran agama dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat yang beragam. Jadi ada tantangan dan harapan. Meskipun banyak potensi positif dari ketuhanan yang berkebudayaan, tantangan seperti intoleransi dan ekstremisme tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Harapan dari konsep ini adalah terciptanya masyarakat yang tidak hanya religius tapi juga berbudaya, di mana nilai-nilai ketuhanan dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam pengambilan keputusan politik. Pentingnya ketuhanan dalam negara. Indonesia merdeka mengakui Tuhan sebagai sumber kemerdekaan tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sejarah agama di Nusantara, sejak zaman purba, masyarakat Nusantara telah mengembangkan sistem kepercayaan termasuk animisme dan dinamisme. Berbagai agama masuk seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen yang mempengaruhi kehidupan sosial dan politik. Dalam kepercayaan prasejarah dan animisme, sebelum pengaruh agama besar, masyarakat Indonesia mengamalkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka menghormati roh nenek moyang dan kekuatan alam yang dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan ilahi. Contohnya, upacara adat dan ritual menjadi sasaran untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual, menunjukkan pengakuan dan keberadaan kekuatan yang lebih tinggi.
religius dan nasionalisme. Berbeda dengan Eropa, nasionalisme di Indonesia tidak terlepas dari agama. Agama berperan dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan membentuk identitas nasional. Selama kolonialisme ada upaya untuk memisahkan agama dari politik, namun ini justru memicu politisasi agama dengan komunitas agama menjadi pusat mobilisasi sosial. Jadi peran kaum intelektual modern berperan penting dalam memajukan ide kebangsaan yang berlandaskan agama. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah muncul sebagai kekuatan sosial dan politik. Jadi ada debat tentang hubungan agama dan negara. Dalam perumusan konstitusi terdapat perdebatan antara golongan nasionalisme, sekuler, dan golongan Islam yang mengenai hubungan antara negara dan agama. Meskipun ada perbedaan, keduanya sepakat akan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam negara. Jadi kesimpulannya, Indonesia berusaha memenuhi keseimbangan antar sekularisasi dan regulisasi, menciptakan model unik yang dikenal sebagai sekularisme religius, di mana agama tetap berperan dalam kehidupan publik tanpa mendominasi politik. Dengan demikian, ketuhanan yang berbudaya menjadi landasan penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan berkeadaban, mengintegrasi agama dan budaya dalam kerangka negara yang demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.